warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwina Dwi Junia. Saya di sini akan membacakan pengertian perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya dan kemakmuran rakyat. Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perpajakan merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak dan merupakan hal yang penting bagi pembisnis untuk membuat perencanaan pajak baik bagi bisnis maupun perseorangan. Hal ini dipertegaskan oleh Undang-Undang KUP Pasal 1 Angka 2 bahwa wajib pajak yang dimaksud yaitu orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nama saya Regita Puswarini akan menjelaskan fungsi dari perpajakan. Fungsi pajak secara umum ada 4, yaitu sebagai fungsi anggaran, fungsi pengaturan, fungsi stabilitas, dan fungsi restribusi pendapatan. Pajak memiliki fungsi anggaran atau budgetair yang berarti bahwa adanya pajak berguna sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi pengaturan atau reguleran mendefinisikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Sedangkan fungsi stabilitas berarti bahwa pajak sebagai penerimaan negara yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam fungsi restribusi pendapatan, pajak berguna sebagai penerima yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Nama saya Eva Widasari dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang manfaat perpajakan. Sebagai pembisnis, Anda juga dapat merasakan manfaat membayar pajak bagi bisnis Anda. Hal ini karena setiap jenis pajak memiliki kegunaan dan manfaat masing-masing. Jenis-jenis pajak di Indonesia saat ini sudah sangat banyak. Beberapa di antaranya seperti pajak bumi dan bangunan PBB, pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan nilai PPN, pajak daerah, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa manfaat pajak secara umum. A. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara untuk belanja pegawai sampai dengan pembiayaan sebagai berbagai proyek pembangunan seperti pembangunan sarana, jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor polisi, dan lain sebagainya. B. Uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh kalangan masyarakat. C. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. D. Membayar utang negara ke luar negeri. E. Pajak digunakan untuk membantu UMKM baik dalam pembinaan dan modal. F. Menunjang jalan roda pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurhayati. Saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo, penerapan sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem. Yang pertama yaitu Official Assessment System. Official Assessment System merupakan penerapan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh setiap wajib pajak. Kedua adalah Self-Assessment System. Self-Assessment System merupakan penerapan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang secara penuh kepada setiap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan secara pribadi besarnya pajak yang terutang. Sejak awal tahun 1983 menerapkan konsep perpajakan dengan kepercayaan untuk melakukan penghitungan pajak terutang, melunasi kekurangan pajak, menghitung pajak yang telah dibayarkan, dan melaporkan sendiri ke Dirjen Pajak. Perkenalkan, nama saya Ani Amelia Nirahayu. Saya akan menjelaskan penerapan sistem pemungutan pajak yang ketiga. Withholding System. Withholding System merupakan penerapan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga dalam arti ini adalah bukan dari fiskus dan bukan pula dari wajib pajak. Pajak tidak hanya sekedar untuk dimengerti, namun lebih dalam harus dipelajari dan dipahami secara komprehensif.
Perpajakan harus dipandang dari aspek hukum pajak, dasar pengenaan pajak, penetapan pajak, sengketa pajak, dan hak-hak wajib pajak. Maka dari itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik dan benar menjadi syarat mutlak untuk tercapainya fungsi retribusi pendapatan pemerintah. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.